Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir bab sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW kian memuncak di tengah umat-umat yang tercerai-berai. Suara hati mereka bergema, mencari jalan untuk kembali menyatukan cinta dan meneladani Sang Kekasih Allah. Dari titik inilah, kita masuk ke dalam kisah awal mula mengapa peringatan kelahiran beliau menjadi cahaya yang menyinari umat sepanjang zaman. Kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal bukanlah sekadar peristiwa biasa. Ia adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh langit dan bumi. Sebagaimana diriwayatkan dalam banyak kitab sejarah, cahaya kenabian telah terlihat sejak beliau lahir. Bahkan istana-istana Kisra berguncang, api kaum Majusi yang berabad-abad menyala padam, dan gereja-gereja runtuh sebagian dindingnya. Semua itu menjadi tanda bahwa dunia sedang menyambut sosok yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran, surat Al-Anbiya ayat 107, "Dan tiadalah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Ayat ini bukan sekadar teks, melainkan inti dari kelahiran beliau, seorang pembawa rahmat yang akan mengubah wajah dunia. Namun seiring berjalannya waktu, umat Islam yang dahulu dipersatukan di bawah panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah justru terpecah belah. Perbedaan suku, kepentingan politik, perebutan kekuasaan, dan intrik duniawi membuat umat tercerai-berai. Ada yang saling menuduh, ada yang mengangkat pedang atas sesama saudaranya, dan ada pula yang larut dalam kemewahan hingga melupakan perjuangan Rasulullah. Hati umat merindukan kehadiran beliau, merindukan kelembutan bimbingannya, merindukan kesabaran dan kasih sayangnya. Tetapi kerinduan itu tertahan dalam perpecahan yang seakan tak berujung. Dalam kondisi itu, umat mulai mencari cara untuk kembali menyatu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka sadar, tanpa ikatan batin kepada Rasulullah, mereka hanya akan menjadi umat yang kehilangan arah. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Muslim, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, Kitabullah dan Sunnahku." Hadis ini menggema di hati umat yang tercerai. Mereka bertanya dalam diam, bagaimana cara kami kembali kepada sunnah Rasulullah? Bagaimana kami bisa menghidupkan cinta ini di tengah zaman yang penuh perpecahan? Disinilah lahir kebutuhan untuk mengenang hari kelahiran beliau. Peringatan itu bukanlah sekadar pesta, bukan pula sekadar seremonial, tetapi ungkapan kerinduan mendalam yang dibalut dengan lantunan shalawat, bacaan sirah nabawiyah, dan doa-doa yang membuat hati kembali luluh. Saat umat berkumpul untuk memperingati kelahiran Rasulullah, mereka seakan kembali diingatkan siapa panutan sejati mereka. Hati yang keras mulai melunak, jiwa yang terbelah mulai mencari titik temu, dan cinta kepada Rasulullah menjadi benang merah yang menyatukan kembali barisan umat Islam. Bayangkan sebuah malam di bulan Rabiul Awal. Lentera-lentera minyak dinyalakan di rumah-rumah sederhana. Anak-anak duduk di pangkuan orang tua mereka, mendengarkan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW sejak kecil hingga menerima wahyu. Lantunan shalawat mengalun lirih dari para ulama dan qari, memenuhi udara dengan rasa rindu yang tak terlukiskan. Di sela-sela itu, disampaikan kisah betapa beliau tidur di atas tikar kasar hingga berbekas di punggungnya, bagaimana beliau menolak kemewahan dunia, dan bagaimana beliau meneteskan air mata saat mendoakan umatnya. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah berdoa, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Suara ini yang membuat hati umat hancur luluh, menyadari betapa besar kasih sayang beliau kepada kita, meski kita sering lalai mengikuti jalannya. Tetapi di balik peringatan itu ada pula suara-suara sumbang. Sebagian menilai perayaan kelahiran Rasulullah tidak perlu, bahkan dianggap bidah. Disinilah ketegangan batin muncul. Sebagian umat bertanya-tanya, apakah mencintai Rasulullah dengan mengenang kelahirannya salah? Apakah membaca sirah, bersalawat, dan bersedekah di hari itu adalah kesesatan? Sebagian lainnya berpegang pada pendapat para ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah yang membolehkan, bahkan menganjurkan maulid sebagai sarana menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi menyebut mengadakan maulid Nabi adalah bidah hasanah yang berpahala karena di dalamnya terkandung pengagungan terhadap Rasulullah. Maka perayaan maulid menjadi semacam panggilan jiwa.
Umat yang merindukan Rasulullah tak lagi peduli pada perdebatan panjang, mereka hanya ingin merasakan kembali kehangatan cinta kepada kekasih Allah. Saat shalawat bergema, hati mereka luluh. Saat sirah dibacakan, air mata mereka menetes. Mereka seolah hadir di hadapan Rasulullah, mendengar sabdanya, merasakan senyumnya dan menerima doa beliau. Itulah yang membuat maulid bukan sekadar acara, tetapi pengalaman batin yang mendalam. Namun kerinduan ini tidak pernah tuntas. Semakin umat memperingati kelahiran Rasulullah, semakin terasa betapa jauhnya jarak waktu yang memisahkan mereka dengan sang Nabi. Setiap kali kisah beliau disebut, hati bergetar, tetapi jiwa bertanya, apakah kita benar-benar sudah meneladani beliau? Apakah kita sudah menjaga persatuan sebagaimana beliau ajarkan? Ataukah kita hanya merayakan tanpa benar-benar menghidupkan sunnahnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, menambah tensi batin umat Islam. Mereka merayakan maulid dengan hati bergetar, tetapi di saat yang sama merasakan kekosongan. Kerinduan semakin dalam, tetapi jalan untuk benar-benar menyatu dengan ajaran Rasulullah seakan penuh duri. Dan dari sinilah perjalanan sejarah maulid berlanjut. Dari Mesir hingga Irak, dari Syam hingga Nusantara, perayaan kelahiran Rasulullah menjadi saksi betapa umat Islam terus mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Nabi yang mereka cintai. Namun untuk saat ini, mari kita berhenti sejenak di ujung kerinduan ini. Karena hati kita sedang diguncang oleh satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah perayaan maulid benar-benar mampu menyatukan kembali umat yang tercerai, atau justru menjadi cermin dari kerinduan yang tak pernah tuntas? Perayaan kelahiran beliau mulai hadir sebagai jalan untuk menyatukan hati, tetapi justru menyisakan pertanyaan yang menggantung. Apakah cukup dengan berkumpul, bersalawat, dan menangis rindu, lalu perpecahan bisa sembuh? Dari titik inilah kisah berlanjut, menuju sebuah peristiwa besar di Mesir. Di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Mu'izli Dinillah dari dinasti Fatimiyah. Sejarah mencatat, pada tahun 363 Hijriyah, kota Kairo yang baru saja berdiri diselimuti cahaya. Malam itu, ribuan lentera minyak tergantung di jalan-jalan sempit, memantulkan cahaya ke dinding bangunan batu yang menjulang. Lantunan doa bergema dari setiap sudut masjid, sementara rakyat berbondong-bondong memenuhi alun-alun utama. Mereka tidak hanya datang dari pusat kota, tetapi juga dari desa-desa kecil di pinggiran Nil. Para pedagang menutup kios, para ibu membawa anak-anak mereka, semua menuju satu tempat, perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Khalifah Al-Mu'iz tampil sebagai penguasa yang ingin menunjukkan dirinya dekat dengan rakyat. Dengan menggelar perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran, ia berusaha mengikat hati umat yang kala itu tercerai oleh perbedaan. Lentera, makanan, pakaian baru, dan hiburan rakyat disiapkan untuk meramaikan acara. Tetapi yang paling membuat hati bergetar adalah gema shalawat yang dibacakan dengan penuh khidmat. Lantunan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad menggema bersaut-sautan, seakan menyatukan jutaan hati dalam satu nama. Namun di balik kemeriahan itu ada nuansa politik yang sulit diabaikan. Sejarawan seperti Al-Makrizi mencatat bahwa dinasti Fatimiyah memang dikenal gemar mengadakan berbagai perayaan keagamaan, dari Maulid Nabi, Maulid Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hingga Maulid Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Semua itu bukan semata-mata demi cinta kepada Rasulullah, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka di hadapan rakyat Mesir. Pertanyaan pun muncul di hati sebagian umat. Apakah cinta kepada Rasulullah harus dicampur dengan agenda politik? Malam itu, di tengah ribuan lentera yang berpendar, sebagian ulama duduk termenung. Mereka melihat rakyat bersukacita, tetapi juga merasakan ada keganjilan. Salah seorang ulama berkata lirih kepada muridnya, cinta kepada Rasulullah adalah cahaya yang tak pernah padam. Namun bila cinta itu dijadikan alat kekuasaan, tidakkah kita khawatir cahaya itu akan pudar? Muridnya hanya diam, menunduk, merasakan pertanyaan itu menusuk ke dalam dada. Meski begitu, rakyat kecil tidak terlalu peduli pada perdebatan itu. Bagi mereka, malam itu adalah malam istimewa. Mereka mendengar kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang lahir dalam keadaan yatim, dibesarkan dengan penuh kesederhanaan, hingga akhirnya membawa cahaya Islam ke seluruh jazirah Arab. Saat kisah itu dibacakan, banyak mata yang basah. Seorang ibu menggenggam erat tangan anaknya sambil berbisik, "Nak, cintailah Rasulullah, karena beliau yang akan menolong kita di hari akhir."
Ucapan itu mengalir begitu saja, sederhana tetapi penuh makna. Landasan perayaan itu pun bisa ditarik dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Yunus ayat 58. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para ulama yang mendukung Maulid berpegang pada ayat ini, bahwa bergembira atas rahmat Allah termasuk bagian dari syiar yang baik, dan siapa lagi rahmat terbesar bagi umat selain kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun, tak sedikit pula yang mengingatkan. Sebagian ulama memperingatkan agar perayaan itu tidak melampaui batas. Mereka mengingatkan hadis riwayat Bukhari ketika Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya." Hadis ini menjadi penyeimbang, agar cinta kepada Rasulullah tidak berubah menjadi pengkultusan yang menyalahi tauhid. Malam semakin larut. Lentera masih menyala, tetapi sebagian rakyat mulai pulang dengan hati campur aduk. Ada yang pulang dengan bahagia, membawa cerita tentang Rasulullah untuk anak cucu mereka. Ada pula yang pulang dengan hati bimbang, merasa kerinduan ini bercampur dengan agenda yang mereka sendiri tidak pahami. Kemeriahan yang dibalut doa dan shalawat menyisakan dua wajah. Wajah cinta yang tulus kepada Rasulullah, dan wajah politik yang mencari legitimasi. Seorang pemuda yang ikut dalam perayaan malam itu merenung di jalan pulang. Ia baru saja mendengar kisah Nabi Muhammad SAW yang menangis di malam-malam panjang mendoakan umatnya, padahal umat itu sering lalai. Air matanya menetes, bukan karena lentera yang indah, bukan karena pakaian baru, tetapi karena rasa malu. "Apakah aku sudah mencintai Rasulullah dengan benar?" gumamnya. Pertanyaan itu menggema di dalam dada, mengalahkan riuhnya perayaan. Perayaan besar pertama di Mesir itu meninggalkan jejak yang dalam. Ia menjadi saksi bahwa cinta kepada Rasulullah bisa menyatukan hati umat, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Sejarah tidak bisa memisahkan dua sisi ini, dan umat selalu dihadapkan pada pilihan. Apakah mereka akan menjadikan Maulid sebagai sarana mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya, atau sekadar pesta yang kehilangan ruh? Bab ini ditutup dengan tensi batin yang belum terjawab. Lentera-lentera telah padam, rakyat telah kembali ke rumah, tetapi gema shalawat masih terdengar di dalam hati. Gema itu membawa pertanyaan yang sama dari generasi ke generasi. Apakah perayaan ini benar-benar karena cinta tulus kepada Rasulullah, ataukah ada sesuatu yang lain di baliknya? Pertanyaan itu akan terus membayangi perjalanan sejarah Maulid, dan jawaban sejatinya masih menggantung di langit malam Mesir. Apakah perayaan itu benar-benar cinta kepada Rasulullah atau sekadar alat kekuasaan? Pertanyaan itu terus menggema dari generasi ke generasi. Waktu pun bergulir, dan ratusan tahun kemudian, dunia Islam kembali diguncang ujian besar yang lebih dahsyat. Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib, Masjidil Aqsa ternodai, dan semangat umat Islam hancur luluh lantak. Di tengah kegelapan itu muncullah seorang pemimpin yang namanya kelak dikenang sepanjang sejarah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang hatinya terpaut kuat dengan sunnah Rasulullah. Sejarah mencatat, beliau menghidupkan kembali peringatan Maulid Nabi. Namun kali ini bukan untuk sekadar pesta, melainkan untuk membangkitkan semangat jihad dan cinta kepada Rasulullah. Malam itu, di sebuah kota yang dipenuhi pasukan dan rakyat, peringatan Maulid digelar. Tidak ada kemewahan berlebihan, tetapi ada cahaya iman yang menyala. Para ulama, qari, dan rakyat berkumpul. Mereka membaca kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, mengingat perjuangan beliau, dan meneteskan air mata kerinduan. Suara shalawat menggema, membuat dada-dada yang rapuh kembali bergetar. Rakyat yang sebelumnya putus asa kini menundukkan kepala, memohon kekuatan. Air mata yang menetes malam itu bukan sekadar air mata kesedihan. Ia berubah menjadi api semangat yang membakar dada. Umat yang tercerai mulai merapatkan barisan. Kata-kata jihad kembali hidup di telinga mereka, bukan sebagai slogan kosong, tetapi sebagai panggilan iman. Mereka ingat firman Allah dalam Quran, surat Al-Hajj ayat 39, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Ayat itu menjadi pembenaran dan penyemangat
bahwa perjuangan merebut kembali Al-Aqsa adalah kewajiban yang sah dan mulia. Sultan Salahuddin memimpin dengan keteladanan. Ia bukan penguasa yang hanya duduk di singgasana, tetapi ikut merasakan derita rakyat. Dalam catatan sejarah, beliau dikenal sederhana, tidak bermegah-megahan, bahkan tidur di atas tikar kasar layaknya rakyat biasa. Hatinya dipenuhi cinta kepada Rasulullah dan cintanya itu ia tularkan kepada pasukan dan umat. Dengan menghidupkan Maulid Nabi, ia seakan ingin berkata, "Ingatlah Rasulullah, cintailah beliau, dan bangkitlah meneladani perjuangannya." Malam Maulid yang penuh air mata itu menjadi titik balik. Dari kerinduan lahirlah keberanian. Rakyat yang semula tercerai-berai mulai bersatu. Pasukan yang tadinya goyah kembali tegak. Mereka sadar, perjuangan ini bukan sekadar untuk merebut tanah, tetapi untuk menjaga kehormatan Islam, untuk membalas cinta Rasulullah dengan menegakkan syariat. Bayangkan suasana itu. Ribuan pasukan duduk bersila, mendengarkan kisah Rasulullah yang rela berkorban demi umatnya. Mereka mendengar hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang nabi diutus kecuali ia memiliki doa yang pasti dikabulkan. Dan aku menyimpan doaku itu untuk memberi syafaat kepada umatku di hari kiamat. Mendengar sabda itu, pasukan menangis. Mereka sadar Rasulullah yang telah wafat pun masih memikirkan umatnya. Bagaimana mungkin mereka berdiam diri sementara Masjidil Aqsa terjajah? Esok harinya, semangat itu meledak dalam bentuk nyata. Pasukan Islam yang dipimpin Sultan Salahuddin bergerak dengan keyakinan yang kuat. Mereka tahu lawan mereka bukan sembarangan, pasukan salib memiliki kekuatan besar, senjata lengkap, dan dukungan dari Eropa. Tetapi mereka juga tahu mereka memiliki sesuatu yang lebih besar, cinta kepada Rasulullah. Doa-doa para ulama dan janji Allah dalam Quran, surat Muhammad ayat 7, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Sejarah kemudian mencatat, berkat semangat itu, pasukan Islam berhasil merebut kembali Yerusalem dan membebaskan Masjidil Aqsa. Momen itu dikenang sebagai salah satu kemenangan terbesar umat Islam dalam Perang Salib. Namun di balik kemenangan itu, ada satu rahasia yang jarang disebut. Semua berawal dari sebuah peringatan Maulid yang membangkitkan kembali kerinduan dan keberanian umat. Tetapi meski kemenangan itu besar, tensi batin tetap ada. Sebagian ulama bertanya, apakah perayaan Maulid yang dihidupkan Salahuddin sepenuhnya bersih dari unsur politik, ataukah ia, seperti pada masa dinasti Fatimiyah, tetap mengandung agenda kekuasaan? Perdebatan itu tidak pernah selesai. Namun satu hal yang pasti, Maulid di tangan Salahuddin menjadi bukti nyata bahwa cinta kepada Rasulullah bisa melahirkan kekuatan dahsyat yang mampu mengubah jalannya sejarah. Rakyat pun kembali merenung. Mereka menangis bahagia karena Al-Aqsa bebas, tetapi di saat yang sama bertanya dalam hati, apakah peringatan ini akan terus menjadi cahaya persatuan, atau kelak kembali menjadi seremonial kosong tanpa ruh? Apakah cinta kepada Rasulullah benar-benar tertanam dalam jiwa, atau hanya muncul sesaat di tengah perayaan? Bab ini pun ditutup dengan tensi batin yang belum reda. Masjidil Aqsa memang telah dibebaskan, tetapi hati umat masih mencari jawaban. Lentera Maulid sudah terbukti mampu membangkitkan jihad, tetapi apakah ia bisa menjaga umat tetap bersatu setelah perang usai? Pertanyaan itu menggantung di udara, seakan menunggu jawaban dari perjalanan panjang umat Islam berikutnya. Pasukan Islam bersatu, Yerusalem kembali direbut dan Masjidil Aqsa terbebas dari cengkeraman pasukan salib. Namun di balik kemenangan besar itu, sebuah pertanyaan tetap menggantung. Apakah Maulid hanya akan menjadi pemantik sesaat dalam peperangan, ataukah ia mampu bertahan sebagai cahaya yang terus menghidupkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang zaman? Dari keraguan itu, perjalanan sejarah membawa kita menyeberang ke negeri lain, Irak, di mana Maulid kembali menemukan wajah barunya. Di kota Irbil, seorang ulama bernama Syekh Umar bin Muhammad Al-Mallah bersama seorang penguasa Sultan Al-Muzaffar menghidupkan Maulid dengan cara yang lebih menyentuh hati. Mereka tidak sekadar menyalakan lentera atau mengadakan arak-arakan, tetapi membaca kisah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir hingga wafat. Setiap kata yang dibacakan membuat jamaah terhanyut dalam air mata. Mereka mendengar bagaimana Rasulullah yang yatim sejak lahir dibesarkan dengan penuh kesederhanaan hingga menerima wahyu yang mengubah wajah dunia.
Suara pembacaan sirah itu tidak sekadar informasi sejarah, tetapi mengetuk pintu hati setiap orang yang hadir. Sultan Al-Muzaffar tidak berhenti di situ. Ia menjadikan Maulid sebagai ajang besar-besaran untuk bersedekah. Ribuan dinar ia keluarkan, makanan ia bagikan, pakaian ia berikan, dan kaum fakir miskin ia muliakan. Perayaan Maulid di Irak berubah menjadi momentum cinta Rasulullah yang diwujudkan dalam amal nyata. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka setiap sedekah yang dibagikan malam itu menjadi bukti cinta mereka kepada Rasulullah, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan. Kabar tentang perayaan itu menyebar ke berbagai wilayah. Dari Irak, gema Maulid merambat ke Syam, Mesir, dan akhirnya meluas ke seluruh dunia Islam. Umat di berbagai negeri mulai merasakan kembali bahwa Maulid bukan sekadar ritual, tetapi jembatan yang menghubungkan kerinduan hati mereka dengan Rasulullah. Dari rumah-rumah kecil hingga istana megah, dari masjid sederhana hingga kota-kota besar, Maulid menjadi malam penuh doa, air mata, dan syukur. Waktu pun terus berjalan, membawa Islam menyeberangi lautan menuju Kepulauan Nusantara. Di tanah Jawa, para wali songo yang dikenal dengan kebijaksanaan mereka dalam berdakwah, menemukan cara unik untuk mengenalkan Rasulullah kepada masyarakat. Mereka melihat rakyat Jawa memiliki tradisi kuat dalam budaya dan upacara. Alih-alih memusnahkan budaya itu, para wali merangkulnya, lalu mengisinya dengan ajaran Islam. Disinilah Maulid kembali menemukan wajah baru. Tradisi grebek mulut lahir, di mana masyarakat berkumpul membuat gunungan makanan, lalu membacakan kitab-kitab Maulid seperti Barzanji dan Simtuduror. Lantunan syair Barzanji yang berisi kisah hidup Nabi Muhammad SAW dibacakan dengan suara mendayu penuh kekhusyukan. Rakyat Jawa mendengar, merasakan, lalu perlahan jatuh cinta kepada Rasulullah. Cinta itu tidak datang dengan paksaan, tetapi mengalir melalui budaya yang mereka kenal sehari-hari. Di dalam Barzanji itu, mereka mendengar kalimat yang membuat hati bergetar. Dialah Muhammad, yang dengan namanya hujan turun, dengan sebabnya rahmat diturunkan, dengan ingatannya dosa diampuni. Kata-kata itu mungkin sederhana, tetapi bagi hati yang sedang belajar mengenal Islam, ia menjadi pintu masuk yang lembut. Rasulullah seakan hadir begitu dekat, bukan sekadar sosok jauh di tanah Arab, tetapi teladan yang hidup dalam jiwa mereka. Maulid di Nusantara pun tidak berhenti pada pembacaan kisah. Ia berkembang menjadi tradisi gotong royong. Masyarakat bersama-sama menyiapkan makanan, menghias masjid, mengundang tetangga, dan berbagi kegembiraan. Semua dilakukan dengan niat mengenalkan Nabi Muhammad SAW lebih dekat. Dengan cara itu, Islam di Jawa tidak tumbuh dengan pedang, tetapi dengan cinta dan kelembutan. Namun, sebagaimana di tempat lain, Maulid di Nusantara juga tidak lepas dari pertanyaan. Sebagian orang bertanya-tanya, apakah mencampurkan budaya dengan agama benar-benar sesuai ajaran Rasulullah? Apakah grebek mulut dan gunungan bukan sekadar pesta rakyat? Pertanyaan itu terus bergema, membuat tensi batin umat tak pernah benar-benar hilang. Di satu sisi, mereka merasakan kedekatan yang tulus kepada Rasulullah melalui tradisi ini. Di sisi lain, mereka khawatir cinta itu tertutupi oleh kebiasaan yang mungkin melampaui batas. Malam grebek mulut pun sering meninggalkan jejak batin yang dalam. Seorang petani sederhana yang datang membawa sedikit hasil panen untuk dibagikan di acara itu, pulang dengan hati yang penuh haru. Ia mungkin tidak paham perdebatan panjang tentang hukum perayaan Maulid, tetapi ia tahu satu hal. Malam itu ia merasa lebih dekat dengan Rasulullah. Ia menangis ketika mendengar kisah Rasulullah yang sabar menghadapi cercaan, dan ia merasa dikuatkan dalam hidupnya yang penuh kesulitan. Begitulah Maulid di Irak dan Nusantara memperlihatkan satu hal yang sama. Cinta kepada Rasulullah mampu menjelma dalam berbagai bentuk. Kadang berupa bacaan sirah yang membuat hati menangis, kadang berupa sedekah yang menghidupi fakir miskin, kadang pula berupa tradisi budaya yang mengikat masyarakat. Semuanya mengalir menuju satu tujuan, menjaga kerinduan kepada Rasulullah tetap hidup dalam dada umat. Tetapi di balik semua itu, pertanyaan yang sama tetap menggantung. Apakah cinta ini benar-benar murni ataukah tercampur oleh kepentingan dunia? Apakah tradisi yang lahir benar-benar mendekatkan kita kepada Rasulullah ataukah justru membuat kita larut dalam seremonial belaka?
Sejarah hanya mencatat perayaan, tetapi hati manusialah yang menanggung jawabannya. Bab ini pun berakhir dengan tensi batin yang belum selesai. Dari Irak hingga Jawa, umat Islam telah menjadikan Maulid sebagai sarana untuk merasakan kehadiran Rasulullah. Tetapi pertanyaan yang sama selalu muncul di setiap generasi. Apakah kita benar-benar mencintai Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya? Ataukah kita hanya larut dalam perayaan tanpa menghidupkan teladannya? Pertanyaan itu masih bergema, seakan menunggu jawaban yang hanya bisa diberikan oleh amal nyata setiap umat. Setiap generasi merayakan dengan cara yang berbeda, dari bacaan sirah, sedekah, hingga akulturasi budaya, tetapi pertanyaan yang sama tetap menggantung. Apakah perayaan itu benar-benar menumbuhkan cinta dan keteladanan, ataukah sekadar ritual yang dilalui setiap tahun? Dari kegelisahan itu, kita sampai pada bab terakhir, di mana Maulid Nabi menampakkan wajahnya yang abadi, menjadi warisan cinta yang terus menyatukan umat hingga akhir zaman. Kini, setiap bulan Rabiul Awal, umat Islam di seluruh penjuru dunia menyatu dalam satu gema yang sama, shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kampung kecil di Nusantara yang sunyi hingga kota besar di Timur Tengah yang gemerlap, dari desa terpencil di Afrika hingga pusat peradaban di Eropa, semua bertemu dalam satu ikatan batin yang sama, cinta kepada Rasulullah. Ada yang merayakannya dengan sederhana, hanya berkumpul membaca sirah Nabi dan bersalawat di masjid desa. Ada pula yang merayakannya dengan meriah, dengan ribuan jamaah, lantunan qasidah, dan acara besar-besaran. Meski berbeda bentuk, semuanya berakar dari satu perasaan, kerinduan kepada Rasulullah. Shalawat bergema di setiap lidah, seakan menjadi bahasa persatuan yang tidak mengenal batas bangsa dan warna kulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuknya, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan." Ayat ini bukan sekadar perintah, tetapi juga pengingat bahwa cinta kepada Rasulullah adalah ibadah yang menyatukan manusia dengan langit. Di banyak tempat, peringatan Maulid disertai dengan sedekah dan santunan anak yatim. Di masjid-masjid, kitab Barzanji dan Simtu Duror dibacakan, menghidupkan kembali kisah perjuangan Rasulullah yang penuh kesabaran dan kasih sayang. Di desa-desa, masyarakat gotong royong menyiapkan hidangan bersama, makan dalam kebersamaan yang hangat, menghapus sekat sosial di antara mereka. Semua itu menjadi bukti bahwa Maulid bukan hanya seremonial, melainkan juga ikrar batin, bahwa umat Islam masih mencintai Rasulullah, masih ingin meneladani akhlaknya, masih ingin menjaga warisan perjuangannya. Namun di balik cahaya itu, tensi batin tetap hadir. Umat masih bertanya, apakah cukup dengan merayakan kelahiran Rasulullah setahun sekali, lalu mengabaikan sunnahnya sepanjang tahun? Apakah cukup dengan bersalawat di bibir, tetapi tetap meninggalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia." Sabda ini mengguncang hati, mengingatkan bahwa cinta kepada Rasulullah bukan sekadar kata-kata, tetapi harus nyata dalam amal. Maulid menjadi momen refleksi yang mendalam. Ketika umat berkumpul, mereka bukan hanya diingatkan tentang kelahiran Nabi, tetapi juga tentang akhlaknya yang mulia. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang jujur, pemaaf, penyayang, dan penuh kesabaran. Cinta kepada beliau seharusnya melahirkan akhlak serupa pada umatnya. Tetapi apakah itu yang benar-benar terjadi? Ataukah Maulid hanya berhenti pada perayaan lahiriah tanpa menembus hati terdalam? Di satu sisi, Maulid terbukti mampu menyatukan umat. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan orang kaya dan miskin, ulama dan awam, tua dan muda. Semua duduk bersama dalam satu majelis, membaca kisah yang sama, meneteskan air mata yang sama. Tetapi di sisi lain, perayaan ini juga menyisakan ruang kosong yang hanya bisa diisi dengan tindakan nyata, menghidupkan sunnah Rasulullah dalam keseharian. Setiap kali lantunan shalawat bergema, umat seakan dibawa kembali pada bayangan wajah Rasulullah yang penuh kasih. Mereka merindukan tatapannya, senyumnya, doa-doanya. Mereka berharap kelak mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Namun, cinta yang sejati menuntut bukti. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar mencintaiku.
dan barang siapa mencintaiku, ia akan bersamaku di surga. Sabda ini menjadi penutup yang menusuk hati, mengingatkan bahwa maulid bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan cinta yang panjang. Maka maulid Nabi menjadi warisan abadi, cahaya cinta yang tidak pernah padam, yang terus menguatkan umat melewati zaman hingga hari kiamat. Ia bukan sekadar pesta, bukan sekadar tradisi, tapi bukti bahwa hati umat Islam masih terikat dengan Rasulullah. Namun, warisan ini juga membawa beban tanggung jawab yang besar. Umat harus memilih, apakah mereka menjadikan maulid sebagai jalan mendekat kepada Allah dengan meneladani Rasulullah, atau membiarkannya menjadi ritual kosong yang kehilangan ruh. Bab terakhir ini pun ditutup dengan rasa yang belum selesai. Shalawat masih menggema, doa-doa masih dipanjatkan, tetapi pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah kita benar-benar mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, ataukah cinta itu hanya sebatas ritual tahunan? Pertanyaan itu akan terus hidup, menunggu jawaban dari setiap amal umat di sepanjang perjalanan sejarah.